karena saya sudah masukkan data saya untuk diberikan contoh kepada adik-adik. Di sini kan di sini ada name, type, width, decimal, label, dan bla bla bla. Oke. Di sini di bagian name saya simbolkan Y itu produksi, X1 itu luas lahan, X2 itu lama kerja dalam sehari. Ini hanya contoh ya, Dek. Kemudian X3 itu pestisida, X4 itu pupuk. Ingat di bagian desimalnya perhatikan yang mana saja yang memerlukan desimal. Kemudian di bagian ini tidak usah, ini juga tidak usah, kolom juga. Di bagian measure, ingat di situ semua datanya modelnya scale, tipe scale. Nah, setelah ini pasti akan kita pindah ke data view. Nah, di data view, dia akan muncul seperti ini. Y, X1, X2, X3, dan X4. Yang awalnya data ini belum ada, masih kosong. Kita input satu persatu ini semua. Satu persatu. Di mana Y adalah produksi, di mana X1 luas lahan, X3 lama kerja dalam sehari, X4 pestisida, X3 pestisida, X4 pupuk. Nah, di bagian X1 biasanya di luas lahan, dia membutuhkan, dia pakai koma. Nah, di sini, di depan koma ini ada angka 0 yang tidak terlihat. Kalau di SPSS, angka 0 yang di depan itu tidak terlihat. Kalau misalnya kita ketik 0,5, maka akan muncul 0,5 saja. Tidak ada 0 di depannya. Dan perhatikan kembali ke SPSS kalian, ada SPSS yang memang menggunakan koma. Dia akan baca tetap koma, tapi ada juga SPSS ketika kalian mau input nilai yang ada komanya, dia harus memerlukan pakai titik. Seperti itu. Nah, setelah kalian input semua ini, data di dalam sini, kita learn satu persatu variabel ini. Cara melearnnya adalah klik transform, compute variable, kemudian ini tadi kosong ya, kosong. Nah, kita ketik dulu di bagian target variable. Di bagian target variable kita ketik ln underscore y. Nah, setelah ini kita ke tabel function group, kolom function group. Di function group kita klik alt. Nah, di klik alt, kemudian di bagian function and special variable, kita cari di bagian sini ln, pasti ada. Nah, dia akan ada ln. Nah, bagaimana caranya ln ini akan muncul di numeric expression? Caranya adalah double klik ini saja, ln, double klik. Sabar ya. Nah, dia akan muncul seperti ini. ln dalam kurung tanda tanya. Di mana yang mau kita learn adalah nilai Y. Nah, klik variabel Y, kemudian klik tanda panah, dia akan masuk seperti ini. ln dalam kurung Y. Setelah muncul seperti ini, kita klik di bagian bawah oke. Saya close dulu ini nah. Nah, dia akan muncul seperti ini. Paham? Paham? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke. Nah, setelah kita learn di bagian Y, variabel Y, kita harus learn juga X1, X2, X3, dan X4. Nah, caranya seperti yang tadi. Kita klik nih. Convert variable, kemudian hapus ini. Klik X1, tulis S1, ketik X1, kemudian hapus ini. Nggak usah ke function group lagi, sama di sini function and special variable. Saya permudah, kita klik ini, luas lahan, kemudian klik ini,
Kemudian oke. Untuk outputnya kita close saja. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kemudian kita X2 lagi. Kemudian X3 dihapus lagi. Kemudian ini, kemudian oke. Nah, sisa satu lagi. Transform, config variable, kemudian X4. Kemudian kita hapus ini. Kemudian kita klik pupuk di variabel X4. Klik ini, dia akan muncul X4. Terus oke. Ini close saja. Nah, dia akan muncul seperti ini setelah kita learn semuanya. Learn Y, learn X1, learn X2, learn X3, learn X4. Nah, untuk menganalisisnya kembali, yang kita perlukan cuma data yang sudah kita learn saja. Ini kita abaikan, X1, X2, X3, X4 maupun Y. Yang kita mau analisis ini, learn Y, X1, X2, X3, dan X4. Nah, caranya adalah klik analyze, kemudian cari regression, kemudian klik linear. Nah, saya hapus dulu ini ya, yang muncul tadi. Keluar dulu. Nah, dia akan muncul seperti ini. Masih kosong ini, dan kosong yang di bagian bawah. Yang mau dimasukkan di dependent adalah nilai yang sudah kita learn, di mana nilai itu adalah nilai learn Y. Caranya, klik nilai learn Y, variabel learn Y, kemudian klik tanda panah, dia akan masuk seperti ini. Kemudian untuk di bagian bawah X1, X2, X3, X4, learn yang sudah kita learn, klik ini, kemudian klik ini, cara satu persatunya. Cara lebih mudahnya kita blok saja dan pindahkan. Oke. Dia akan sudah masuk semua yang sudah kita learn, sudah masuk. Nah, sekarang di bagian ini kita klik di statistik. Klik statistik. Nah, di sini pada awalnya belum tercentang, belum. Di sini kita centang yang ini. Kalau kalian belum analisis pasti masih kosong. Ini kan sudah saya analisis dari tadi. Nah, klik ini continue. Kemudian klik OK di bagian bawah di ini, di bagian bawah. Maka akan muncul, saya stop dulu ya. Maka akan muncul data ini. Sudah kelihatan outputnya? Sudah. Oke. Belum, Kak. Belum ya? Ini hasilnya yang tadi. Sudah? Sudah. Oke. Di outputnya ini atau hasilnya ini yang mau kita fokuskan dulu di laporan kali ini untuk yang mau kita lihat itu ada di tabel koefisien. Di mana yang mau dilihat di situ adalah nilai betanya, T hitungnya, dan nilai signifikannya. Itu yang kita perlukan untuk menganalisis, untuk mengerjakan laporan pada tabel-tabel terakhir nanti. Seperti itu. Bagaimana? Apa masih kurang dipahami?